Iya, kayaknya katanya harus menyampaikan kebenaran biar masyarakat juga dapat informasinya yang benar gitu. Terus aku juga tadi baca katanya loyalitas jurnalistik itu kepada warga. Tapi aku Hmm. nggak, tapi aku nggak paham banget Pak. Soalnya bacanya di web gitu. Kebenaran menurut Anda itu seperti apa? Menurut saya kebenaran itu hal yang tidak salah, Pak. Tapi entah untuk hari ini kebenaran itu yang diakui oleh orang banyak, Pak. Jadi untuk kebenaran yang mutlak pun saya nggak pernah tahu sampai sekarang, Pak. Kebenaran itu bisa dibilang kayak ketika seseorang melakukan perbuatan itu tidak menimbulkan kemadorotan, Pak. Contohnya? Contoh dari kebenaran itu kejujuran gaya, Pak. Iya nggak, Pak? Pak, saya bingung, Pak. Serius, Pak. Kalau pertanyaan kayak gini bingung, Pak. Ya udah. Makasih Mas Said. Yang paling saya ingat sih tentang yang disiplin verifikasi, Pak. Nomor berapa itu? Nomor berapa ya? 3. Ya, ketiga. Gimana itu? Jadi itu beritanya tuh harus fakta dan sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya gitu loh, Pak. Disiplin verifikasinya di mana itu? Ya, misal narasumbernya itu harus benar-benar ada dan bukan dibuat-buat, itu kayak gitu, Pak. Oke, siap. Makasih Mbak Ana. Ya. Tapi kebenaran itu ini nggak pas, saya juga bingung. Soalnya kebenaran tuh kan bisa ada yang menurut orang ini benar, tapi menurut orang lain tuh ini yang benar tuh yang seperti ini gitu. Kalau menurut jurnalisme kebenaran gimana? Baru nonton YouTube Bapak yang sama Mas itu baru setengah sih Pak. Tapi kayak baru sedikit memahaminya kalau 9 elemen itu tidak mengatur tentang teknis, tapi lebih ke ideologis dan akhlak. Karena sudah tertera dalam 9 elemen itu, salah satunya yang saya dalam itu yang menyampaikan kebenaran Pak. Bahwa menyampaikan informasi yang benar itu kayak emang harus dilakukan seorang wartawan. 9 elemen jurnalisme ini sama kayak yang diomongin Mbak Dina, ini membahas tentang akhlak, gimana seorang wartawan seharusnya kayak gitu. Tapi zaman sekarang nggak bisa, hampir nggak ada gitu wartawan yang menerapkan ke-9 ini karena memang benar-benar susah gitu. Apalagi di yang nomor 9 tentang mengikuti hati nurani. Jadi setidaknya kalau tidak bisa menerapkan semuanya, setidaknya terapkanlah satu aja gitu. Dan saya paling suka dan setelah mendengar video YouTube yang Bapak share itu, saya baru tahu tentang ilmu ini. Kalau wartawan itu seharusnya menjadi independen, bukan netral. Jadi kalau ada pemilihan presiden itu, wartawan itu boleh memilih apa yang boleh berargumentasi sesuai apa yang dia yakini kebenaran, yang dia yakini. Kalau percaya sama nomor 1, ya silakan membagus-baguskan nomor 1 kayak gitu. Jadi itu sih Pak. Siap, terima kasih Mbak Nurul. Iya Pak. Oke, kawan-kawan semua, tidak ada jawaban yang paling benar dan tidak ada jawaban yang paling salah. Bahkan tidak menjawab pun adalah sebuah pilihan, sehingga saya tidak akan menyalahkan seperti itu. Tapi bagus sekali pandangan-pandangan dari kawan-kawan semua. Sedikit saya akan sampaikan secara singkat ya, 9 elemen jurnalismenya Bill Kovacs itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa ada 9 elemen jurnalisme itu. Awalnya itu ketika tahun 97 itu. Jadi 97 itu ada keresahan yang muncul dari warga Amerika, masyarakat Amerika, itu mulai tidak percaya dengan media massa. Sehingga tingkat kepercayaan warga Amerika pada tahun 97 itu sangat rendah. Kenapa demikian? Karena warga menganggap bahwa media di Amerika kala itu terlalu partisan. Itu terlalu membela kepentingan tertentu, kelompok tertentu,
sampai ke partai politik tertentu. Sehingga keresahan-keresahan warga itu ditanggapi oleh beberapa akademisi serta beberapa dosen. Kalau institusi resminya adalah Harvard Faculty Club, jadi sebuah fakultas di Harvard. Kemudian mereka membentuk komite yang berisi akademisi dan jurnalis profesional seperti itu, membuat komite of concern jurnalis. Ini komite khusus jurnalis itu mereka melakukan FGD, Focus Group Discussion, membahas terkait kenapa tingkat kepercayaan publik terhadap media ini di Amerika itu sangat rendah. Mengapa? Ketika dalam hal itu konteksnya adalah akan pemilihan, ya. Seperti itu, tingkat kepercayaan publik terhadap media massa itu sangat rendah karena publik berasumsi bahwa media massa di Amerika pada tahun 97 itu sudah membelot ke satu kepentingan, ke satu golongan dan satu partai politik di situ. Oke, kemudian forum tersebut, komite tersebut membuat setidaknya 20 acara. Ada focus group discussion, ada acara diskusi yang melibatkan sekitar ribuan orang, 3.000 orang di Amerika yang dianggap paham terkait media. Itu dilakukan selama 2 tahun. Artinya 97, 98, 99 itu dianggap 2 tahun. Oke, sebelum saya lanjut, kondisi 97 di Amerika ini kini sedang dihadapi oleh Indonesia, di mana masyarakat sudah mulai tidak percaya pada media massa, dalam hari ini media massa mainstream. Karena sama sebabnya media massa sudah membelot kepada kepentingan tertentu, kepada golongan tertentu, kepada partai tertentu. Ini kan sama terjadi. Ketika dulu di Amerika tahun 97 kalau di Indonesia itu lagi krisis moneter. 97 krisis moneter, 98 reformasi. Seperti itu. Jadi masih Orde Baru 97 di Indonesia. Di Amerika sedang berkecamuk seperti itu. Media massa partisan ke kelompok maupun partai politik tertentu. Kita lanjut. Setelah forum itu terbentuk selama 2 tahun diskusi, kemudian komite tersebut yang dipimpin oleh Bill Kovac. Nah, ini yang namanya Bill Kovac itu seorang wartawan di Amerika, wartawan senior yang memiliki idealisme tinggi. Dia memimpin sebuah komite. Kemudian dalam komite tersebut mereka mendeklarasikan terkait elemen-elemen jurnalisme. Jadi kalau dalam bukunya asli yang bahasa Inggris itu judulnya adalah The Element of Journalism. Itu harus di bawahnya ada tulisan apa yang harus diketahui publik dan apa yang harus dilakukan wartawan. Oh, kebalik. Apa yang harus dilakukan wartawan dan apa yang harus diketahui oleh publik. Seperti itu. Latar belakangnya seperti itu. Dan Indonesia saat ini tengah mengalami hal tersebut. Masyarakat tingkat kepercayaan terhadap media massa itu menurun karena media massa sudah membelot dari kitahnya untuk kepentingan publik itu, tapi membelot kepada kepentingan partai, kepentingan politik, kepentingan pengusaha dan lain sebagainya, kepentingan itu. Maka lahirlah 9 elemen jurnalistik, 9 elemen yang harusnya ada pada diri seorang jurnalis atau seorang wartawan. Itu sejarahnya. Kenapa ada 9 elemen jurnalis? Maka Andrea Darsono dalam buku terjemahannya itu mengatakan bahwa agama saya jurnalisme dengan huruf G-nya diganti angka 9 itu, maka jurnalisme itu adalah sebuah agama yang menjadi pedoman, yang menjadi kredo, aturan-aturan dalam menjalani kehidupan. Kehidupan dalam hal ini adalah melaksanakan praktek jurnalisme. Seperti itu. Jadi sebagai sebuah agama. Kemudian kita lanjut. Elemen 9, oh iya, sebelum lupa.
9 elemen jurnalisme itu kemudian dikaji terus-menerus, dan pada tahun 2000-an itu Bill Kovac lagi-lagi itu menambahkan 1 elemen lagi, jadi 10. 1 elemen terakhir ini karena perkembangan media itu menuju ke sosial media atau citizen journalism, di mana yang melakukan praktek jurnalistik itu nggak hanya wartawan, tapi juga masyarakat bisa melakukan praktik-praktik kerja jurnalistik. Seperti itu. Adanya citizen journalism ini, maka direspon oleh Bill Kovac menjadi elemen ke-10. Seperti itu. Itu latar belakangnya, semoga dipahami. Kemudian, elemen jurnalisme pertama adalah seorang jurnalisme itu berpihak kepada kebenaran. Seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa seorang jurnalis itu berpihak yang pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran. Kenapa seorang jurnalis itu harus berpihak kepada kebenaran? Karena apa yang dikeluarkan jurnalis itu di media-media itu adalah informasi utama yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bersikap dalam berkehidupan negara, dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh media itu merupakan referensi utama masyarakat dalam bersikap. Sehingga seorang jurnalis ketika membuat produk jurnalistik harus sesuai dengan kebenaran, memegang teguh kebenaran. Karena hal itu akan menjadi acuan masyarakat untuk berperi kehidupan, seperti itu. Lalu kebenaran seperti apa yang dimaksud oleh Bill Kovac ini? Kebenaran yang dimaksud oleh Bill Kovac dalam 9 elemen jurnalisme itu adalah kebenaran-kebenaran fungsional, kebenaran yang diperoleh melalui proses, bukan kebenaran mutlak atau kebenaran filosofis. Kebenaran mutlak itu kalau dalam dunia ini itu tidak ada, kecuali kebenarannya Tuhan. Itu kebenaran mutlak. Sehingga jurnalisme ini mengambil sisi kebenaran, yaitu kebenaran secara fungsional. Sama seperti yang tadi disampaikan hakim, itu ketika sudah mengeluarkan putusan terhadap sebuah kasus, itu menjadi kebenaran mutlak bagi hakim itu, tapi secara esensi adalah kebenaran fungsional yang didapat dari rangkaian sidang, kemudian diputuskan. Bisa saja keputusan hakim ini akan direvisi kemudian hari karena misalnya korban melakukan banding, sehingga nanti di pengadilan lagi-lagi hakim mungkin memutuskan yang lain, seperti itu. Contoh kebenaran fungsional lain misalnya di dunia hukum, ada simbol-simbol yang mengambil kayu bakar, jadi di hutan, kemudian ranting itu jatuh karena kering, kemudian diambil oleh simbol-simbol itu, kemudian pemilik lahan menuduh bahwa simbol-simbol itu telah mencuri kayunya. Kemudian di pengadilan dinyatakan simbol-simbol itu terbukti. Apakah hakim tersebut benar? Iya, benar secara fungsional. Tapi apakah hal itu benar menurut kaidah masyarakat? Belum tentu. Seperti itu. Jurnalisme, kebenaran fungsional jurnalisme itu didapat dari rangkaian fakta-fakta yang dikumpulkan dalam waktu tertentu. Misalnya, hari ini kita sedang mengadakan kuliah daring. Oh enggak, contoh yang lebih ekstrim aja. Ada kecelakaan kereta api menabrak bis misalnya di perlintasan belakang kampus itu. Fakta hari ini adalah
misalnya KRL yang Solo Jogja itu, kemudian melintas dari arah barat ke arah timur, kemudian menabrak sebuah bis yang melintas dari arah selatan, misalnya seperti itu. Kemudian 5 korban meninggal dunia. Hal itu dilaporkan oleh wartawan pada hari itu juga, pada menit itu juga. Kemudian wartawan tersebut mengunggah berita tersebut ke media cetak maupun media online, itu adalah menjadi sebuah kebenaran. Namun, ketika besok pagi wartawan tersebut menggali lagi terkait kecelakaan tersebut, polisi menduga misalnya sopir bus mengantuk misalnya. Kemudian wartawan menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh sopir bis yang mengantuk. Itu adalah kebenaran fungsional pada hari kedua. Kemudian pada hari ketiga, ternyata setelah diinterogasi, supir bus ternyata tidak mengantuk. Kemudian diketahui bahwa saat itu tugas penjaga palang perlintasan itu terlambat menutup pintu perlintasan. Misalnya seperti itu. Nah, fakta ketiga ini juga menjadi sebuah kebenaran, sehingga kebenaran itu berangsur-angsur di hari satu, di hari kedua, dan di hari ketiga. Itu akan berbeda-beda. Ketika orang awam mengatakan gini, ini sepur tabrakan karo bis kae sebabnya apa toh? Ada yang mengatakan sopirnya ngantuk. Kemudian ada yang mengatakan tugasnya lali nutup lawang, apa namanya? Palang perlintasan kereta. Nah, itu adalah sebuah kebenaran. Tugas wartawan adalah menyelesaikan kebenaran-kebenaran itu, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi itu dalam sebuah berita. Itu tugasnya wartawan. Jadi jangan sampai wartawan membuat bingung adanya perubahan itu. Harus clear, sampai selesai, sampai titik penghabisan. Bagaimana masyarakat nanti endingnya tahu kejadian keseluruhannya. Seperti itu. Nah, dalam memperoleh kebenaran itu, bagaimana yang harus dilakukan seorang jurnalis? Pengejaran kebenaran terhadap suatu fakta, jurnalis diwajibkan untuk tidak memiliki kepentingan tertentu. Itu yang penting. Jadi, untuk mengejar sebuah kebenaran itu, seorang wartawan itu harus tidak memiliki kepentingan apapun, baik itu pribadinya maupun perusahaannya maupun faktor-faktor yang lain. Karena jurnalis kan juga manusia, dia memiliki background, misalnya background knowledge dari pendidikannya, background sosial dari keluarganya misalnya, kemudian background tentang background tentang apa yang akan diliput. Misalnya kita anak komunikasi Islam, kemudian akan meliput tentang hukum, kasus hukum. Jurnalis yang lulusan KPI ini tidak bisa bilang, saya bukan orang hukum, nggak bisa, saya ngeliput terkait hukum, nggak bisa. Jurnalis harus membaca, harus belajar terkait hukum untuk meliput sidang misalnya, seperti itu. Sama juga, saya lulusan komunikasi, ini diminta meliput olahraga, saya nggak mudeng sepak bola, nggak bisa seperti itu. Harus belajar terkait olahraga. Sehingga jurnalis itu memiliki background dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam setiap peliputannya. Oke, sebelum mengarah ke elemen kedua, wartawan itu dihadapkan pada 3 kepentingan seperti ini, segitiga seperti ini. Pemilik modal, kemudian pengiklan di sisi sini, terus di sini kepada masyarakat. Nah, segitiga ini menjadi dalam tanda kutip dilema saat ini. Apakah seorang wartawan itu harus manut dengan majikannya, dalam hal ini perusahaan pers, kemudian apakah harus manut pada pengiklan, apakah harus manut pada masyarakat ini. Nah, seorang jurnalis itu dilahirkan untuk mengabdi kepada publik. Ini poinnya.
seorang jurnalis itu dilahirkan untuk mengabdi kepada publik. Sehingga apapun fakta-faktanya, maka publik menjadi prioritas utama. Publik harus menjadi prioritas utama seorang jurnalis. Ini yang disampaikan Bill Kovac pada elemen jurnalisme kedua, yaitu apa? Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau citizen atau publik. Meskipun seorang wartawan itu ditarik berbagai kepentingan, misalnya bos dari perusahaan, misalnya kerja di media X, kemudian pimpinannya meminta untuk kita berpihak, namun kesetiaan pertama yang harus diberikan seorang jurnalis adalah setia kepada warga, setia kepada publik, setia kepada citizen. Apapun daya tariknya dari perusahaan, dari pengiklan, termasuk dari penguasa. Sehingga kesetiaan seorang jurnalis tetap pada publik karena di demokrasi, karena ini lahirnya di Amerika ya. Maka prinsip demokrasi itu harus eksekutif, yudikatif, legislatif, dan yang keempat adalah pers atau media. Pilar-pilar demokrasi seperti ini harus dijaga. Kalau misalnya eksekutif sudah tidak bisa diharapkan, legislatif apalagi, yudikatif dapat dibeli, maka hanya ada unsur pers yang bisa menegakkan. Tapi kalau persnya tumbang, harapan apa lagi dalam demokrasi? Nggak ada. Seperti itu. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau publik. Itu adalah elemen jurnalisme kedua. Artinya apa? Dalam segitiga tadi, pemimpin, media, perusahaan media, kemudian pengiklan, dan juga warga atau publik. Maka jurnalis harus berpihak kepada warga. Bebas dari ini. Kalau tadi ada yang menyebut bahwa jurnalis tidak harus netral. Jadi jurnalis itu harusnya independen, bukan netral. Independen itu apa? Independen itu bebas dari semua kewajiban. Kalau Anda masih terkekang dengan kewajiban, berarti Anda bukan makhluk yang independen. Jika Anda menjadi wartawan, tapi masih dihantui oleh kewajiban, kamu wajib mengeliput ini, kamu wajib nanti tanyanya seperti ini, kamu wajib tidak menulis seperti ini, itu enggak independen. Independen adalah bebas dari semua kewajiban. Bebas semua kewajiban, lalu seperti apa? Seorang jurnalis kembali lagi bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan kepada kepentingan publik. Dalam hal ini kebenaran. Setia kepada kepentingan publik. Jadi bebas dari semua kewajiban bukan berarti nganggur, tapi bebas dari semua kewajiban dikecualikan kesetiaan kepada kepentingan publik, bukan kepentingan yang lain. Itu yang harusnya dilakukan sebagai seorang jurnalis. Sebagai pribadi, jurnalis itu merupakan makhluk sosial, sehingga punya kewajiban sosial juga. Namun, kadang kewajiban sosial itu mengalahkan kepentingan kepentingan perusahaan media dalam waktu tertentu. Tapi kembali lagi tadi, loyalitas tanggung jawab jurnalis itu kepada publik. Seperti itu. Sampai elemen jurnalisme kedua, mungkin ada yang akan ditanyakan, atau silakan menyampaikan unek-unek pendapat